apa kabar? Perkenalkan ya, namaku Siti Aisyah Andani. Hei, aku ingin memberitahu kalian sesuatu penting, sangat penting. Jadi, dengarkan baik-baik ya, perhatikan. Oke? Hei, untuk kalian yang masih suka keliaran di luar rumah, nongkrong-nongkrong, atau pergi kemana aja dengan alasan bosen di rumah, bosen aja, gak ada kegiatan, dengerin nih baik-baik. Sekarang kan lagi ada serius-seriusnya nih masalah virus corona, atau yang dalam dunia medis lebih dikenal dengan COVID-19. Sekarang ini banyak sekali media yang membahas dan memberitakan tentang virus corona, mulai dari televisi, iklan, bahkan siaran radio pun membahas tentang virus corona. Bahkan setiap hari di lingkunganku ada mobil keliling yang selalu memberitahukan kepada warganya untuk tetap diam di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain atau melakukan social distancing dengan warga lainnya. Nah, seluruh dunia kan lagi ramai nih masalah virus corona. Jadi, banyak banget negara-negara yang pemerintahnya menerapkan social distancing atau yang sekarang namanya diganti menjadi physical distancing, yaitu menjaga jarak dengan orang lain yang berkemungkinan untuk menularkan, yaitu menjaga jarak sekitar 1-2 meter dengan mereka yang memiliki kemungkinan untuk menularkan, itu yang mereka yang batuk, pilek, dan yang lain-lainnya yang kira-kira keadaan tubuhnya tidak baik. Jadi, diharapkan dengan peraturan ini masyarakat akan lebih waspada dan lebih sedikit yang terpapar oleh virus corona ini. Dan Indonesia juga ikut menerapkan peraturan ini. Tapi akibat peraturan ini kan sekolah-sekolah jadi diliburkan. Bukan libur sih namanya, yang pasti sekarang sekolahnya jadi di rumah. Sekolah berbasis online atau sekolah daring. Tapi ya yang namanya anak-anak itu ya dikasih sekolah di rumah atau sekolah online itu bukannya di rumah buat belajar, tapi mereka justru keluar rumah dengan dalih wifian untuk mengerjakan tugas. Kan makin bahaya tuh. Nah, selain sekolah-sekolah yang diliburkan, para pekerja juga banyak yang diliburkan. Tapi bukannya malah di rumah, tapi mereka malah pergi buat liburan, buat refreshing gitu, pergi ke puncak lah, pergi ke pantai lah, pergi ke mall, jalan-jalan. Nah, itu kan malah menambah kan. Nah, pada akhirnya mereka yang tidak mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap diam di rumah dan melakukan social distancing, jadi banyak yang terkena virus corona. Jadi, pada akhirnya para penderita virus corona semakin bertambah. Nah, pada akhirnya kan jadi banyak masyarakat yang terpapar virus corona dan menyebabkan banyak kepanikan. Jadi banyak sekali masyarakat yang melakukan belanja berlebihan, baik memborong masker, bahan-bahan rumah, bahan-bahan dapur, makanan pokok, antiseptik, vitamin, hand sanitizer, dan jadinya barang-barang seperti itu jadi langka dan harganya mahal, sehingga masyarakat-masyarakat kecil jadi kesulitan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Dan jika memang terpaksa membeli dan sangat butuh, harganya pun sangat mahal. Banyaknya masyarakat yang dinyatakan positif corona, jadinya fasilitas-fasilitas umum yang di sekitar kita jadi banyak yang digunakan untuk penanganan virus corona. Nah, salah satunya SD di dekat rumahku. Nah, SD itu rencananya mau dijadikan tempat karantina. Nah, masyarakat di sekitar lingkungan kan jadi was-was, takut gitu. Takut kenapa-napa, soalnya dekat sekali dengan perumahan. Tapi dikarenakan bangunan-bangunan itu milik pemerintah, jadi kita sebagai masyarakat sekitar tempat tersebut tidak bisa memilih untuk menolaknya, karena itu adalah keputusan pemerintah. Meskipun kita berbondong-bondong menolak dan melakukan demo, tapi tidak bisa, karena pemerintah sudah memutuskan tempat tersebut digunakan untuk tempat karantina untuk mereka yang baru pulang-pulang dari luar kota atau luar negeri yang daerahnya dinyatakan positif corona.
Sekarang pun banyak daerah-daerah yang melakukan lockdown atau larangan untuk masyarakatnya keluar masuk kota secara sembarangan. Itu adalah salah satu cara pemerintah daerah untuk mencegah penularan virus corona di dalam daerah mereka. Atau jika di dalam daerah mereka terdapat masyarakat yang terserang atau terpapar virus corona, diharapkan tidak menyebar kepada masyarakat daerah lainnya. Dan yang bisa kita lakukan adalah menjaga diri dan keluarga dengan baik, dengan mematuhi peraturan pemerintah, yaitu tetap diam di rumah dan hanya keluar rumah jika keadaan sangat darurat atau penting. Dan jika memang harus keluar rumah, pastikan untuk memakai masker dan selalu membawa hand sanitizer, atau jika tidak ada, membawa tisu basah juga bisa. Dan kita juga harus membiasakan diri untuk hidup sehat dengan perbanyak konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran, mengkonsumsi air putih terutama yang hangat, dan jangan sampai tenggorokan kita kering. Kalau bisa, jadi banyak-banyaklah minum air putih. Dan konsumsi vitamin juga bisa untuk menambah daya tahan tubuh kita. Dan usahakan daya tahan tubuh kita tetap fit, dikarenakan keadaan tubuh yang fit dan sehat membuat kemungkinan kita terserang virus corona atau terpapar virus corona semakin kecil. Jangan merokok, jangan, karena itu merusak paru-paru, sedangkan corona itu menyerang area pernafasan. Jadi itu bisa memperparah atau menambah komplikasi jika kalian terserang virus corona. Dan biasakan juga untuk mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik setelah atau sebelum melakukan sesuatu, seperti setelah keluar dari rumah, setelah kegiatan dari luar rumah, atau sebelum makan. Usahakan untuk mencuci tangan selama 20 detik menggunakan sabun. Sekian dulu ya. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa. Bye-bye.